Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ciri yang pertama adalah yahduna bi amrina, yaitu ketika memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan kebijakan, hal yang menjadi prinsip pertama yahduna bi amrina, yaitu dengan apa yang kami perintahkan kepada mereka. Jadi kalau Allah menyatakan bahwasanya apa yang diperintahkan kepada mereka, ya tentunya adalah berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Secara tidak langsung, itu Allah menyebutkan bahwasanya ketika menjalankan suatu kebijakan, suatu perintah, suatu arahan dan sebagainya, yang menjadi prinsip pertama adalah dengan apa yang kami perintahkan, tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, para nabi itu kan mereka orang-orang yang cerdas, fatona, ya kan? Mereka siddiq, fatona. Mereka selain yaitu memiliki kepribadian yang baik, jujur, dapat dipercaya dan menyampaikan, dan mereka juga adalah merupakan makhluk pilihan yang diberikan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi dalam memahami firman Allah, dalam memahami ayat-ayat Allah, yang mereka sudah memang betul-betul memahami. Jadi kita juga sebagai pemimpin ini, dan kita juga dituntut untuk yaitu memahami tentang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita menjalankan yaitu kepemimpinan kita, tidak melenceng daripada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada misalnya seorang pemimpin, dia menjalankan kepemimpinannya itu tidak sesuai dengan perintah, maka itu sudah melenceng daripada ciri kepemimpinan para nabi. Misalnya kan, tahu apa itu kadal? Kadal dulu. Kadal. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang menjelekkan, yang menyudutkan. Berarti dia tidak paham dengan bagaimana Islam itu. Agama mentah misalnya dan sebagainya, nah cebong, ya kan, kampret, nah itu tidak menggambarkan dia itu adalah merupakan pemimpin yang sesuai dengan kepemimpinan para nabi dan rasul. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Maksudnya ketika menjalankan suatu arahan, suatu perintah dan suatu kebijakan, yang menjadi prinsip pertama adalah dengan apa yang kami perintahkan kepada mereka, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka, yaitu untuk selalu melakukan kebajikan. Seorang pemimpin ini tentunya yaitu mengajak untuk melakukan kebaikan, berfastabiqul khairat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, itu semuanya itu kebajikan semua, kebaikan, fastabiqul khairat, ya kan? Lomba-lomba dalam kebaikan, membebaskan lahan, itu adalah merupakan sesuatu kebajikan. Kebajikan nanti itu juga akan menjadi sesuatu nanti yang akan kita rasakan manfaat, menjadi jariah. Jariah itu kan artinya kan mengalir, kan mengalir bukan hanya sekedar sampai dunia, tapi mengalirnya itu sampai nanti kita menghadapi persoalan-persoalan akhirat, mengalir terus. Jadi kepemimpinan, ciri kepemimpinan yang kedua para nabi itu, mereka selalu mengajak kepada kebaikan, tentunya berdasarkan wahyu firman yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri kepemimpinan para nabi itu wa iqamas shalah,
Pemimpin itu harus mampu mendirikan sholat, harus mampu menegakkan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan, ya kan? Bukan hanya sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan itu tidak sampai kepada fungsi daripada sholat. Kepada mungkin ingat itu fungsi daripada sholat itu apa? Fungsi daripada sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita yang sholat, tapi itu membentuk pribadi. Kita yang sholat, tapi manfaatnya bisa dirasakan tetangga kita. Ya kan? Mampu dirasakan oleh orang lain. Artinya secara pandangan zahir kita ini adalah merupakan ibadah pribadi, privat, ya kan? Antara kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah pribadi ini mampu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, itu mantap. Kalau hanya sekedar mengerjakan itu tidak mungkin. Di dalam Quran surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau sudah sholat barangkali kita melihat itu adalah merupakan simbol kesolehan. Akan tetapi di dalam ayat itu fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ketika menjelaskan ayat ini, Profesor Dr. Nawir Yuslan yang merupakan merupakan tokoh kita di Perserikatan Muhammadiyah yang juga merupakan ahli tafsir hadis di Sumatera Utara. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan orang yang celaka di dalam sholat itu, yang dianggap lalai dan dia mendapatkan atau celaka itu, padahal dia adalah merupakan pelaku sholat, pelaksana sholat. Kata beliau, itu bukanlah disebabkan semata-mata karena dalam segi waktunya, karena memang waktunya itu kan masih relatif panjang, masih dikasih jeda, ya kan? Walaupun nanti ada yang pendek seperti sholat maghrib, tetapi masih adalah waktu yang agak panjang untuk melaksanakan. Bukan semata-mata dalam segi waktunya, akan tetapi seseorang itu dianggap lalai dan dia itu diberikan balasan sebagai dicap sebagai neraka dan lalai di dalam sholat. Itu yang paling dominan, yang mempengaruhinya itu adalah disebabkan ilmunya. Jadi ilmunya nggak sampai ke dalam bagaimana sholat. Artinya sholatnya itu hanya sekedar jalan begitu saja, ya kan? Jalan begitu saja. Tidak sampai ke, misalnya tidak dapat khusyuknya, ya kan? Tidak dapat khusyuknya, tidak memaknai, tidak menjiwai daripada pelaksanaan ibadah sholat. Maka ibadah sholat itu sangat berat, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan begitu berat sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Di dalam sambungan ayat itu, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu yang kuat dugaan mereka akan berjumpa dengan Allah. Kuat dugaannya berjumpa dengan Allah. Pada saat kapan itu kita berjumpa dengan Allah?
Kira-kira pada saat kapan itu? Hah? Saat tidur mimpi. Ketika khusyuk dalam sholat. Ya. Dan kalau selagi kita masih dalam keadaan hidup begini, kita memang nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kita nggak bisa. Jadi kita bisa berjumpa dengan Allah itu ketika kita yaitu mati. Jadi kalau kita mati, nanti berjumpalah kita dengan Allah, dan itu adalah merupakan satu kenikmatan nanti ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang khusyuk itu dia bayangkan itu adalah merupakan pekerjaan atau sholatnya yang terakhir. Bayangkan aja kalau misalnya kita tadi sholat isya, barangkali kita sudah membayangkan nanti ketika tidur kita sudah mati, atau dalam hitungan jam diponis oleh dokter misalnya, oh nampaknya Pak, oh ini sudah terancam ini. Nampaknya dari wajahnya sudah nggak bisa bertahan lama, paling nanti 1 jam 2 jam. Ponis dokter bisa. Dan pada waktu itulah kita sholat, pasti rasanya akan berbeda. Jadi allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang kuat dugaan mereka akan berjumpa dengan Allah. Pada saat itu mereka sholat, itu pasti insyaallah akan khusyuk. Jadi harus diusahakan itu adalah merupakan pekerjaan atau sholat yang terakhir. Tentunya kualitasnya itu juga akan lebih daripada hanya dianggap sebagai masih panjang dunia ini. Rasa-rasanya saya masih muda ya. Paling ini saya masih 35 tahun. Masih adalah kira berapa tahun lagi sampai mencapai umur Nabi 63, dihitung-hitungnya. Ya kan? Padahal ternyata kalau soal kematian itu kan nggak bisa berlaku seperti itu, ya kan? Kalau di kampung Pak Eka, mumbang pe madabudo katanya. Istilahnya sana gitu. Mumbang pe madabudo katanya. Artinya buah kecil, putih kelapa itu aja jatuh, ya kan? Putih kelapa aja jatuh. Nuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena situlah muncul nanti kekhusyukan. Jadi ciri yang ketiga seorang pemimpin itu dia harus mampu mendirikan dan atau menegakkan sholat. Ibaratnya macam bangunan ini, ya kan? Itu kan dia harus orang yang profesional ketika mendirikan. Kalau yang tidak ahli bangunan, kita buat aja misalnya yang adukan semennya itu dengan kacuannya itu nggak sesuai, itu kan pasti roboh bangunan. Masang batunya nggak pas, ya kan? Pegang sendok aja tak pandai, pasang batu dia. Dia harus profesional. Sholat juga seperti itu. Dia harus memang berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka ayat yang pertama sekali diperintahkan Allah kepada kita itu adalah ikrar, yaitu mengharapkan kita semua yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang kita kerjakan, termasuk sholat. Adalah kaidah di Muhammadiyah itu sering diucapkan ilmu amaliyah, ya kan? Ilmu amaliyah. Ketika berilmu harus diamalkan dan beramal ilmiah. Ketika beramal itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi itu sering kalau di kalangan kita perserikatan sering disampaikan seperti itu. Tidak cukup, tidak bisa hanya dengan taklid saja. Itu yang ketiga, yaitu menegakkan sholat bagi seorang pemimpin. Terlepas kita itu tingkatan di level mana kita memimpin, baik memimpin anak-anak, memimpin keluarga,
memimpin masyarakat, memimpin perserikatan, memimpin bangsa dan negara, kita harus mampu untuk menegakkan dan mendirikan sholat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ita'az zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Ini simbol bahwasanya seorang pemimpin itu harus peduli dengan persoalan-persoalan sosial, ya kan? Harus dia punya jiwa-jiwa sosial. Ya, salut tadi dengan Pak Junaidi juga sebenarnya kan di jalan tadi. Saya tanya tadi, ini apa tuh Pak? Ini kotak apa? Akhirat. Tabung akhirat. Saya lihat nenteng kotak akhirat di sana semua. Saya pikir juga tadi jalan. Ini jiwa sosialnya tinggi. Karena memang kita di Muhammadiyah itu betul tadi. Kita memang tak ada yang dibayar-bayar begitu kan? Tak ada yang dibayar. Ya, malah sebaliknya kita yang mengeluarkan terus, ya kan? Mengeluarkan terus. Nanti ada pengajian mengeluarkan. Jadi ciri kepemimpinan yang keempat itu dia harus berjiwa-jiwa sosial. Berjiwa sosial. Artinya yaitu seorang pemimpin itu dia tidak cukup hanya baik hubungannya dengan Allah secara vertikal, akan tetapi harus baik hubungannya itu dengan sesama manusia. Digambarkan dengan itu suka memberi, berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kalau di Muhammadiyah itu kita memang sudah terbiasa dengan itu, yang sudah terbiasa. Tiap ada pengajian ada gas, ada pastabikul gas terus, ya. Dan sudah terbiasa. Dan kita di pengajian di Muhammadiyah itu orangnya sedikit, tapi bisa nanti infaknya banyak. Coba lihat nanti, saya sering itu di saudara-saudara kita yang lain yang di umumnya kan, saya sering orang ramai tapi akbar, tapi dilihat nanti infaknya sedikit. Jadi itu adalah merupakan yaitu budaya-budaya yang sangat baik yang dibiasakan menjadi tradisi kita di Muhammadiyah, yaitu suka memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ini kita lakukan tentunya yaitu kita akan, kalau sudah terbiasa, sebenarnya sudah merupakan kebiasaan. Pertama memang barangkali ada yang merasa terpaksa, ya kan? Terpaksa. Tapi itu lebih bagus sebenarnya terpaksa itu masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Lebih bagus sebenarnya terpaksa masuk surga daripada terpaksa masuk neraka. Dan apapun yang kita lakukan sebenarnya itu semua itu akan menjadi memperjelas bekas sujud kita. Perjelas bekas sujud kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna min fadlillah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu akan terlihat jelas, yaitu bekas sujud mereka, ruk'an sujada yabtaguna min fadlillah. Mereka rukuk dan sujud kepada Allah untuk mengharapkan karunia Allah. Akan terlihat jelas bekas sujud daripada apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, dan di dalam berbagai tafsir sebenarnya tidak ada bekas sujud itu ditafsirkan yaitu yang berbentuk fisik. Tidak ada yang berbentuk. Coba saya. Jadi kan lirik-lirik lagu Maidani biasanya dia mengandung dakwah, ya kan? Lirik-lirik lagu ini.
Yang jelas itu semua adalah merupakan bekas-bekas sujud. Nanti apapun yang kita lakukan selama itu baik, bukan hanya pekerjaannya, akan tetapi bekas-bekasnya juga akan nanti terlihat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita banyakkan, kita perjelaslah bekas-bekas sujud kita selama hidup di dunia. Itu yang keempat. Yang terakhir yang kelima, wa kanu lana abidin. Dan kepada kamilah, yaitu mereka menyembah atau mengabdikan diri. Artinya apa? Seorang pemimpin itu apapun yang dilakukannya itu orientasinya itu adalah kepada Allah, pada Allah. Artinya keikhlasan, ikhlas. Seorang pemimpin itu harus ikhlas, tidak hanya pencitraan semata. Kalau hanya pencitraan, ya kualitasnya itu ya kualitas rendahan, kualitas yang low, ya kan? Kualitas rendahan. Kita harus tingkatkan yang lebih kualitas yang high, kualitas tingkat tinggi. Bukan hanya pragmatis, hanya ukuran dunia, akan tapi sampai menuju ke akhirat. Jadi harus keikhlasan, karena memang ruh daripada berbagai ibadah kita itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi kalau sholat pun kita, tapi kalau nggak ikhlas, nggak ada juga. Nah, kita apapun bersedekah, tetapi tidak dilandasi dengan keikhlasan, nah itu juga tidak akan memperjelas bekas sujud kita nanti. Pak Ketua yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan itu apa yang saya sampaikan ada 5 tadi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73, yaitu 5 ciri kepemimpinan para nabi dan rasul, dan ini barangkali tepat juga untuk kita terapkan karena kita semua adalah merupakan pemimpin terlepas di tingkatan mana kita memimpin. Itu saja mungkin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan di dalam penyampaian, terutama pada kali ini orang-orang tua kami. Nah, kalau dilihat dari sisi usia, saya mungkin masih banyak yang lebih tua dibandingkan saya. Bukan niat untuk menggurui, akan tetapi ingat istaghfir waliku adi walau ayat. Sampaikan dari itu walaupun sepotong ayat. Nasrul minallah wa fathan qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.